shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Arli. Adik-adik, apa kabar semuanya? Semuanya pasti dalam keadaan baik ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ya kalau adik-adik sudah siap, berarti adik-adik sudah menyiapkan Alkitab dan kirim cerianya. Adik-adik, karena kita penuh dengan berkat Tuhan, dengan sukacita, mari sama-sama kita bergembira. Kita mau menyanyi dari kirim ceria nomor 25, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Iya Tuhan kasih pada kita, iya Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari. Iya Tuhan kasih pada kita, iya Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan tadi dan saatnya kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini. Adik-adik, tutup mata, kita sudah dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan sudah menjaga kami sepanjang satu minggu ini, dan saat ini Tuhan kami boleh dikumpulkan kembali dalam ibadah minggu dan anak secara virtual. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir dalam ibadah ini. Tuhan berkati semua adik-adik yang akan mengikuti ibadah, dan berkati juga kakak-kakak yang akan melayani nanti dalam penyampaian firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami dengan sungguh-sungguh boleh mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, saatnya kita akan membaca Mazmur belasan. Nah hari ini kakak akan ditemani oleh Danis. Kakak akan membaca Mazmur belasan bergantian dengan Danis. Nah adik-adik di rumah juga nanti bersama-sama membacakan Mazmur berbalasan. Nah hari ini Mazmur berbalasan kita terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nanti Kak Ali akan membaca ayat yang ganjil, nanti Danis akan membaca ayat yang genap. Dan adik-adik nanti bersama-sama dengan Danis juga bersama di rumah membaca ayat yang genap. Ya, kalau sudah siap, dibuka Alkitabnya dari Mazmur 33 ayat 1 sampai ayat 5. Ya, kita baca sama-sama. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambu 10 tali.
Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Adik-adik, kita sudah membaca Mazmur 2 balasan. Sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di surga mengasihiku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitab, kita akan berdoa sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kak Susan di anak TK, Kak Vivi di anak kecil, juga Kak Carla di anak talu. Tuhan berkati kami semua dengan hikmat dan Roh Kudus, supaya kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh mengerti maksud Tuhan yang akan kami dengarkan di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, sumber firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kembali, kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu kita ambil dari Alkitab. Mari kita nyanyi sama-sama. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Kita mau mendengarkan sebuah cerita yang diambil dari Alkitab tentang seorang bapak. Bapak ini adalah seorang nabi. Adik-adik tahu, nabi itu adalah orang yang Tuhan pakai menjadi hambanya Tuhan, menjadi pelayannya Tuhan. Jadi dia harus taat. Kalau Tuhan bilang pergi ke sana, dia harus ikutin apa yang Tuhan bilang. Pergi ke sana. Kalau Tuhan bilang, katakan ini kepada umatku, maka dia harus mengatakan sama seperti yang Tuhan bilang. Gak boleh diganti-ganti. Nah, adik-adik, namanya Nabi Yesaya. Nanti kita mau dengar cerita ya. Nabi Yesaya ini sebagai hambanya Tuhan, dia harus nurut atau harus taat. Kita mau nyanyi bersama-sama lagu yang kita udah nyanyikan tadi. T-A-A, sama-sama ya adik-adik ya. Adik-adik, kita mau menyanyikan lagu T-A-A-T, taat, sama-sama ya. Nanti kalau ada tulisan hurufnya dibaca sekaligus dinyanyikan. 1, 2, 3.
T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Ini adalah Yesaya. Dia disebut Nabi Yesaya karena dia adalah hambanya Tuhan atau pelayannya Tuhan, adik-adik. Yesaya ini lahir jauh-jauh sebelum Tuhan Yesus lahir di hari Natal. Yesaya ini ada pada waktu bangsa Israel hidup dalam kesulitan yang besar. Nabi Yesaya, Tuhan panggil, Tuhan pilih untuk menjadi seorang nabi yang memberitahukan pada orang Israel apa yang harus mereka perbuat. Adik-adik tahu, Tuhan mau orang Israel itu berdoanya hanya kepada Tuhan satu-satunya. Gak boleh berdoa kepada dewa, kepada patung, kepada apapun. Pada waktu berdoa kepada yang bukan Tuhan dan jauh dari Tuhan, orang-orang Israel jadi kebingungan, jadi ketakutan, jadi orang yang lemah. Tapi kalau kita bersama Tuhan, adik-adik, Tuhan itu kuat yang akan menjaga kita, kita pun jadi kuat. Nah, adik-adik tahu bangsa Israel ini menjadi lemah dan orang-orang yang ada negara-negara yang dekat dengan dia sudah mulai melihat Israel sudah tidak kuat lagi. Sehingga pada satu kali dari jauh datanglah orang-orang dan tentara-tentara mereka mau mengambil semua yang punya orang Israel. Karena orang Israel tinggal di tanah yang baik, tanah yang banyak tanamannya tumbuh dengan baik, yang ternaknya bisa makan makanan yang sehat, sehingga makanan di Israel berlimpah-limpah. Jadi orang-orang datang ingin ambil dan mereka datang, tentara-tentara datang mengambil semua yang orang Israel punya. Dan orang Israel jadi ketakutan, adik-adik. Kenapa? Bukan karena orang itu kuat, tapi karena mereka sudah tidak rajin berdoa, tidak dekat lagi kepada Tuhan. Mereka jadi kebingungan dan mereka lemah, mereka tidak bisa melawan. Jadi orang-orang tentara-tentara yang dari negeri lain ini mengambil semua yang mereka punya, rumah-rumahnya dibakar, lalu orang-orangnya diikat, ditawan, dijadikan budak, disuruh pindah ke tempat mereka tinggal, suruh kerja orang-orang Israel, anak-anaknya, papanya, neneknya, opa-oma semua, sampai bayi-bayi semua, pindah di negeri yang asing, yang mereka tidak kenal cara ngomongnya bagaimana. Nah, mereka ini semua dalam ketakutan. Tuhan sedang mengajar bangsa Israel supaya mereka jangan suka nggak dengar-dengaran, jangan suka melawan, jangan suka tidak taat. Tuhan mengutus Nabi Yesaya ini untuk memberitahukan apa yang Tuhan mau bilang kepada orang Israel. Lalu Nabi Yesaya ini mengatakan apa yang Tuhan mau, yaitu orang Israel harus bertobat, minta ampun, minta maaf sama Tuhan, dan berubah sungguh-sungguh. Jangan cuma pura-pura taat, pura-pura berdoa, pura-pura sungguh-sungguh, tapi habis itu tidak taat lagi. Tuhan sedih, Tuhan tidak mau umatnya seperti itu. Jadi Tuhan memang mengajar Nabi Yesaya, yaitu hambanya ini dia harus dengar-dengaran
supaya dia bisa selalu mengerti apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan mau dia bilang. Nabi Yesaya ini bilang, Tuhan telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataanku, aku dapat memberi semangat baru kepada orang-orang Israel itu yang letih lesu. Dan juga setiap pagi, dia rajin merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya dia mempertajam telinganya, pendengarannya. Dia bilang setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah, adik-adik, seorang nabi Tuhan untuk mengerti, untuk mendengar suara Tuhan, mereka harus rajin berdoa dan rajin membaca, merenungkan firman Tuhan. Dan Tuhan membuka sebuah rahasia kepada Yesaya, bahwa nanti akan datang seorang juru selamat penolong bagi umat Israel, dan bahkan bagi semua manusia, gak cuma orang Israel aja. Pertama-tama orang Israel, baru orang-orang lain pun yang mau percaya kepada Tuhan akan ditolong. Nah, Nabi Yesaya diberitahu ada seseorang yang menyerahkan punggungnya untuk dipukuli. Pipiku kepada orang, aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Artinya dia tidak melawan. Dia udah tahu bahwa dia harus mengalami ini, harus dipukul untuk menanggung dosa-dosa. Adik-adik tahu siapa ini yang dimaksud? Iya, betul. Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus itu adalah anaknya Allah satu-satunya, akan dikirim, akan lahir ke dunia untuk menanggung dosa semua orang. Coba kalau Tuhan Yesus tidak taat. Tuhan Yesus jadi hamba yang sangat taat. Kalau Tuhan Yesus melawan, Tuhan Yesus bilang, aduh sakit, aku gak mau, aku gak mau. Tapi Tuhan Yesus tahu, kalau dia dipukul ini karena dia harus menanggung dosa orang-orang yang sudah bersalah. Kalau mereka tidak ditolong, mereka tidak akan masuk surga. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa masuk surga. Tidak akan satu orang pun selamat kalau mereka tidak menerima pertolongan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus adalah hamba yang melakukan apa yang Allah katakan, yaitu untuk menyelamatkan semua orang, dia harus mati di kayu salib. Harus menanggung semua penghukuman di kayu salib, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu boleh diselamatkan. Orang-orang yang minta ampun kepada Tuhan Yesus boleh diselamatkan. Karena semua orang sudah berbuat jahat. Walaupun dia jahatnya cuma sedikit, itu tetap. Itu ada dosa. Harus minta ampun kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Nah, adik-adik, semua orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus adalah juga hambanya, pelayannya Tuhan Yesus nih, seperti adik-adik, seperti yang digambar ini. Masih kecil, udah besar, udah oma, udah tua. Yang percaya Tuhan Yesus adalah hambanya Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang percaya kepada Tuhan Yesus? Yaitu taat. Supaya taat harus rajin mendengar firman Tuhan. Kalau nggak bisa baca firman Tuhan, minta bacain. Nanti sampai pinter baca, baru baca sendiri. Dan berdoa sungguh-sungguh. Berdoanya nggak cuma mau makan, nggak cuma mau tidur. Berdoa untuk semua yang pada saat takut berdoa, pada saat bingung berdoa minta Tuhan tolong.
pada saat kita lihat kakak kita lagi susah, kita doakan, Tuhan tolong kakakku. Pada saat kita lihat adik kita juga susah, sedih, kita doakan, Tuhan tolong adikku supaya dia nggak sedih. Pada waktu kita lihat mama sedih atau papa bingung, kita berdoa untuk mereka. Dengan begitu adik-adik menjadi kuat karena Tuhan akan mengirim selalu penolong bagi kita. Nah, adik-adik, PR buat adik-adik harus rajin berdoa. Setiap waktu ya adik-adik, bukan satu hari satu kali. Setiap adik-adik ingat sesuatu dan tidak bisa melakukan apa-apa atau bisa, terus harus berdoa. Karena Tuhan senang anak-anaknya mau berbicara kepada Dia. Berdoa itu berbicara kepada Tuhan. Nah, adik-adik PR-nya adalah mendengarkan firman Tuhan, minta dibacain setiap hari ya. Boleh dari kitab Matius, Markus, Lukas tentang Tuhan Yesus atau kitab Mazmur. Ya, adik-adik, sekarang kita mau berdoa bersama-sama. Mari satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa, Tuhan, kami mau belajar menjadi hamba Tuhan yang taat. Mari Tuhan berkati kami, pimpin kami, supaya kami boleh mempunyai lidah seorang murid dan telinga seorang murid yang mau mendengarkan suara Tuhan Yesus selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan kita diajarkan untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan sambil kita memuji Tuhan, kita juga mempersiapkan persembahan kita yang nantinya persembahannya boleh dikasih ke orang tua untuk orang tuanya membawa ke gereja. Kita akan menyanyi dari lagu Taat, adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah impak online di pagi hari ini. Untuk itu, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh diajarkan untuk menjadi anak yang taat akan Tuhan dan juga taat pada orang tua. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk terus kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan ke depan kami. Kami berdoa dan bersyukur juga ya Tuhan, karena kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, biar yang dipakai untuk kemuliaan dan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik kami, kiranya Tuhan memberkati mereka di masa mereka belajar dari rumah, lepas tugas dari rumah. Kiranya Tuhan juga menolong mereka, melakukan dan berikan juga mereka kesehatan untuk mereka terus melakukan
tugas-tugas yang diberikan dari sekolah maupun tugas-tugas yang lainnya. Tuhan dengar dan doa kami yang kami bawakan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Terus kami hidup, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya adik-adik, tadi kita sudah menyanyi, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik atau beraktivitas kembali. Kakak mohon adik-adik tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker kalau adik-adik mau keluar rumah, dan tetap semangat. Kita harus tetap semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bertemu kembali di ibadah Minggu Pelayanan Anak ke depan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah impak kita ya. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot